Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik ya. Ibu mau bertanya siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, hadir semua ya. Jadi, sebelum kita belajar, tolong ketua kelasnya pimpin doanya. Ayo kita berdoa sama-sama ya anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zikni ilman warzukni fahman. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu mau bertanya siapa yang belajar tadi malam di rumah? Ya, bagus. Jadi anak-anak, kita harus rajin belajar di rumah agar materi yang Ibu sampaikan minggu lalu tidak mudah dilupa. Dan ketika Ibu bertanya tentang materi minggu lalu, anak-anak bisa menjawabnya dengan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu pertama, kita harus mengetahui apa sih itu anak yatim. Lalu yang kedua, kita harus mengetahui apa keutamaan menyantuni anak yatim, dan kita harus baik dan mengerti apa itu yang dimaksud dengan anak yatim. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang menyantuni anak yatim. Anak-anakku sekalian, apakah ada yang tahu apa itu anak yatim? Ya, anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu atau orang tuanya sudah meninggal. Jadi kita sebagai sesama manusia harus menyantuni anak yatim dengan cara memberi makan, berbuat baik kepada anak yatim, itu termasuk berperilaku yang baik. Kita lanjut ya anak-anak. Apakah ada yang tahu apa itu yatim? Ya, tentu belum ada yang tahu ya. Jadi, Ibu di sini akan menjelaskan apa itu yatim. Yatim adalah anak yang ditinggal ayahnya atau meninggal. Sedangkan piatu adalah anak yang ditinggal oleh ibunya. Jadi, jika anak tersebut ditinggalkan oleh ayah atau ibunya, jadi disebut anak yatim piatu. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih itu menyantuni yatim piatu? Ya, jadi kita harus menyantuni yatim piatu ya, karena mereka tidak memiliki ayah dan ibu. Jadi dengan memberi makan anak yatim, memberi pakaian anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, termasuk amalan soleh. Nah, kita lanjut ya. Jadi banyak sekali keutamaan mencintai anak yatim. Yang pertama, meraih peluang dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Jadi, orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga berdekatan dengan Rasulullah SAW. Siapa yang tidak mau berdekatan dengan Rasulullah? Ya, jadi semuanya pasti mau ya. Nah, terus yang kedua, pemeliharaan anak yatim dijamin masuk surga. Jika para pemelihara anak yatim tidak bisa menjadi teman Rasulullah di surga karena sesuatu hal tertentu, namun ia akan tetap dijamin masuk surga. Dan yang ketiga, orang yang menyantuni keutamaan anak yatim diberi gelar abror, soleh atau taat kepada Allah. Jadi yang seperti Ibu katakan tadi, ketahuilah menyantuni anak yatim dan memberi makan mereka beserta orang miskin merupakan tanda-tanda orang yang abror. Dan kita lanjut, keutamaan menyantuni anak yatim yang keempat adalah Allah memberi pertolongan. Jadi, menolong anak-anak yatim dengan berbagai langkah kepedulian nyata menjadi ibadah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Allah berfirman, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat.
Lalu yang kelima, menghindarkan dari siksa akhirat yang pedih. Nah, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut, pembicaraan dengannya menyayangi keyatiman dan kelembutannya. Hadis riwayat Tabarani. Dan yang keenam, ladang amal saleh untuk di akhirat kelak. Ya anak-anak, jadi kalau kita menyantuni anak yatim, kita memiliki ladang amal saleh untuk di akhirat kelak. Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan ibunya. Ya, jadi yang ketujuh, meraih keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Memelihara dan memuliakan anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan melarang berbuat maksiat. Jadi anak-anak harus rajin atau membantu temannya ya. Jadi seperti kalau ada temannya tidak memiliki ayah atau tidak memiliki ibu, jangan tidak baik sama temannya, harus selalu baik karena itu adalah perilaku soleh. Ya, anak-anak, tadi ketujuh, keutamaan menyantuni anak yatim. Jadi sudah ada yang tahu apa itu anak yatim ya? Iya, bagus. Jadi anak yatim adalah anak yang tidak memiliki ayah atau ayahnya sudah meninggal, sedangkan piatu adalah anak yang ibunya sudah meninggal. Jadi kan biasa ada orang yang orang tuanya sudah meninggal atau salah satu orang tuanya sudah meninggal. Jadi kalau misalnya ayah yang meninggal namanya yatim, dan ketika ibu yang meninggal namanya piatu, dan ketika keduanya telah meninggal namanya yatim piatu. Jadi kita harus baik sesama manusia ya, apalagi kita harus menyantuni anak yatim piatu. Anak-anak, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin untuk minggu ini tidak ada tugas ya, tapi rajin belajar di rumah. Oke, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.